Halo semuanya, nama saya Muhammad Nareski Fernawandi. Hari ini saya akan mempresentasikan topik pertama yaitu overview komputer. Saya akan mengoverview tentang komputer dan komputer teknologi dan memberikan introduksi uh, dalam informatika. Next slide, itu ya, apa itu komputer? Jadi komputer itu adalah perangkat elektronik yang didapat diprogram dan menerima data, melakukan operasi pada data itu, dan menyimpan data. Komputer itu mengikuti instruksi yang disebut program yang menentukan tugas yang akan dilakukan pada dalam komputer itu sendiri. Jadi komputer itu bisa diprogramkan, menerima data, melakukan operasi pada data itu, dan menyimpan. Selain itu juga bisa mengeluarkan hasil dan berkomunikasi dengan komputer yang lain. Nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, komputer itu bisa terbuat dari yaitu dua bagian, yaitu hardware dan software. Hardware adalah bagian fisik dari komputer, dan kita bisa lihat ada beberapa bagian yang tergelar hardware. Internal hardware itu adalah hardware yang terletak di dalam unit sistem komputer, dan itu di dalamnya. External hardware itu terletak di luar unit sistem dan terhubung dengan kabel atau secara wireless. Input devices adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, yaitu mouse atau keyboard lah. Processing device itu adalah hardware yang melakukan perhitungan dan mengendalikan operasi komputer, uh, yaitu misalnya CPU dan memori. Dan itu kan biasanya di dalam komputer. Output device itu hal-hal yang menyajikan hasil. Nanti ada slide tentangnya. Storage devices juga adalah uh, digunakan untuk menyimpan data atau mengakses data dari storage media. Apa itu storage media? Storage media adalah tempat yang menyimpan data tersebut, data dan informasi. Communication devices itu digunakan untuk berkomunikasi dan mengakses informasi jarak jauh secara elektronik. Jadi misalnya itu adalah modem atau perangkat yang uh, memperbolehkan kita untuk mengakses internet. Untuk software, software itu adalah program yang memberi instruksi kepada hardware. Jadi software yang kita semua punya itu adalah OS. Mungkin OS kita itu dari sistem operasi kita Windows atau Mac atau Linux, dan sistem operasi ini menyalakan komputer dan mengendalikan operasi komputer. Tanpa OS, tanpa sistem operasi, komputer itu tidak akan bisa berfungsi. Nah, jadi ini adalah basic flow of bagaimana komputer itu berfungsi. Jadi ada input, terus komputernya, dan output. Dan jadi input itu akan memberikan data kepada komputer, dan komputer itu akan memproseskan data itu menjadi informasi. Dan dengan informasi itu di uh, bisa di output, bisa dikeluarkan biar menyajikan hasil. Dan di uh, bawah kiri adalah operasi-operasi komputer, yaitu input, processing, output, storage, dan communication. Yang sudah dibahas, input adalah memasukkan data ke dalam komputer, processing adalah melakukan operasi ke data, output adalah menunjukkan hasil, storage adalah nge-save data, saving data, program, atau output untuk menggunakan di waktu lain.
in the future, untuk digunakan di nanti. Communications, sending or receiving data, mungkin ke komputer lain atau ke dalam storage. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis komputer. Contoh, laptop, tablet, desktop, server. Ini juga ada jenis perangkat mobile dan game. Jadi ini komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Smartphone, handphone ya, digital kamera, e-reader untuk baca buku-buku file digital, wearable device misalnya Apple Watch, eh, ya mungkin wearable device juga include yang device-device AR gitu, yang kacamata, terus game device mungkin Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Steam Deck. Untuk input ini adalah contohnya. Ini ada keyboard dan mouse. Keyboard menginput data dengan keys-nya kan, dan mouse itu sebagai pointer device namanya, yang ketika digerakkan nanti pointer device nanti bergerak, di pointernya gerak di screen, di display-nya kita. Input juga eh, bisa diambil dengan bisa di eh, bisa didapat dengan audio, light, cahaya, ini device-nya namanya scanner, dan secara visual. Untuk audio ini contohnya adalah Alexa, Hey Alexa kan. Eh, Audio menggunakan voice commands, dan komputer itu akan menerima instruksi dengan kata-kata kita. Untuk light dan scanner itu beda dengan visual, dengan kamera atau video, karena nah ini nge-scan-nya memakai cahaya dan harus memang deket gitu. Untuk visual ini contohnya eh, ring doorbell dan memakai kamera untuk eh, mendapat informasi di depannya. Ya, ini contoh ya. Ada SpongeBob dan Patrick. Untuk output, ini adalah contoh-contoh. Display. Display itu bisa di laptop, di PC, di tablet, di handphone. Nggak bisa. Ini cuma contoh. Pokoknya itu adalah screen kita. Jadi apa apa komputer yang Anda menontonkan itu adalah display. Printer. Printer akan mengeluarkan kertas, ya gambar lah. Dan speaker akan output mengeluarkan suara. Nah, untuk memori ada ya tiga hal lah. Memori adalah komponen elektronik yang menyimpan instruksi dan data untuk dieksekusi. Jadi instruksi untuk eh, melakukan sesuatu kepada data, data itu juga disimpan di tempat yang sama. Storage media adalah tempat komputer menyimpan data, informasi, dan instruksi. Storage device adalah perangkat penyimpanan dan pengambilan ke dan dari storage media. Nah, apa bedanya storage media dan storage device? Storage media itu adalah tempat yang semua data, informasi, dan instruksi disimpankan, dan storage device itu bisa bermacam. Eh, dan itu adalah perangkat yang menyimpankan ke dalam atau dari storage media. Nah, ini contoh-contohnya untuk storage, yaitu hard disk, SSD, solid state drive, USB, lupa kepanjangannya apa, memory card, dan optical disk. Optical disk itu ya CD.
dan cloud storage yang kita menyimpan informasi ke third party, ke cloud. Nah, untuk web itu adalah internet dan World Wide Web. Internet adalah jaringan yang terbesar di dunia dan kita bisa mengakses internet itu dengan ISP, Internet Service Provider, dan World Wide Web adalah jaringan website-website yang menggunakan URL yang mengandung web pages yang disimpan di dalam web server dan kita bisa mengakseskan dengan web browser menggunakan search engine. Nah, World Wide Web itu adalah library informasi yang bisa diakses oleh semua yang bisa connect ke internet. Dan web ini dapat koleksi dokumen-dokumen elektronik yang bernamanya web page. Website itu adalah koleksi web pages. Web server itu adalah koleksi website-website yang akan request web pages. Browser itu adalah software atau program yang memungkinkan user pengguna dengan internet untuk mengakseskan web pages dalam komputer atau mobile device atau perangkat mobile. Search engine itu adalah software yang mencari website, web pages, gambaran, video, berita, maps, dan hal-hal informasi lain. Dan modem atau network adapter itu digunakan untuk mengakses internet. Kadang-kadang juga memerlukan username atau password untuk mengakses website ya. Dan IP atau internet address itu diperlukan untuk mengakses resources. Jadi ketika kita mau mengakseskan sesuatu informasi, web page mungkin, website, informasi web page itu akan dikirimkan ke komputer kita dan untuk dikirimkan ke komputer kita, kita perlu address, kita perlu alamat IP. Nah, sejarah komputer yang pendek ini ada John Napier yang membuat logaritma dan Gottfried Leibniz membuat mechanical calculator. Hermann Hollerith membuatkan perusahaan bernama IBM. Charles Babbage membuatkan difference engine. Dan kemudian ini adalah komputer-komputer primitif. Nah, sejak zaman John von Neumann itu membagikan konsep ide yang bernama stored program komputer. Dan oleh karena itu, semua komputer yang modern itu sekarang menggunakan von Neumann architecture. Dan itulah sejarah komputer yang pendek. Jika ada pertanyaan, boleh riset sendiri. Terima kasih.